Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian sehat semua ya. Tetap di rumah ya, tetap jaga kesehatan juga. Oke, hari ini kita akan belajar SKI lagi. Kemarin kalian sudah melihat video tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya biar menambah semangat kita, yuk tepuk SKI sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah aku bisa. Yes, Allahu Akbar. Oke teman-teman, ternyata kisah Nabi Muhammad ini sebenarnya bagus ya teman-teman untuk kita contoh. Nah, sebelumnya ada mutiara hikmah. Nah, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan ada pula yang tidak kami ceritakan. Ada di dalam surat Ghafir ayat 78. Oke teman-teman, yang pertama Ustazah akan menjelaskan kenapa sih kok kita harus belajar tentang Nabi Muhammad. Nah, tujuan kita yang pertama belajar tentang kisah Nabi Muhammad yang pertama adalah menghayati nilai-nilai positif dari Nabi Muhammad pada masa kanak-kanak dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lewat perjalanan hidup Rasulullah kita bisa mengambil pelajaran supaya nanti kita bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Oke, yang kedua membiasakan perilaku jujur. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Dan yang ketiga adalah menceritakan atau mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Itu juga insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Hari ini Ustazah akan membahas tentang Nabi Muhammad ketika lahir. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, teman-teman, seperti video yang sudah Ustazah share minggu lalu, bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir, teman-teman, itu keadaan bangsa Arab seperti yang Ustazah sebelumnya review pembelajaran sebelumnya. Coba di masyarakat Arab agamanya apa? Ya, banyak ya, menyembah patung, menyembah bintang, menyembah dewa-dewa, menyembah hantu. Nah, itu keadaan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, padahal sudah dijelaskan teman-teman dalam surat Al-Ikhlas. Yo, siapa yang belum bisa baca surat Al-Ikhlas? Ya, dalam agama Islam tidak dikenal dewa-dewa. Kita tidak mempercayai yang namanya dewa, apalagi menyembahnya ya teman-teman. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, makanya manusia berhak menyembah Allah. Dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apapun yang setara dengan dia. Nah, itu sudah teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu teman-teman, makanya sudah ada di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya itu sebagai pedoman untuk kita supaya tidak menyembah selain Allah. Teman-teman, yang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah, di mana yang kemarin sudah dijelaskan ya di video kemarin ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad. Sudah tanya dulu, kakek Rasulullah bernama siapa? Ya, Abdul Muthalib. Kalau kalian susah ingat lagu ini. Coba Ustaz. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib
aja biar kalian lebih ingat. Nah, nama ayahnya adalah Abdullah. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, Abdullah ini teman-teman, ternyata kakeknya bernama Abdul Muthalib itu waktu dulu itu ternyata air Zam-Zam itu surut teman-teman, hilang. Akhirnya Abdul Muthalib ini menggali-gali lagi air Zam-Zam di dekatnya Ka'bah. Setelah berhasil menggali dengan anaknya yang bernama Haris, digali. Nah, keluarlah air. Akhirnya dengan rasa syukurnya ini Abdul Muthalib bernazar bahwa karena airnya ini banyak ya teman-teman. Maksudnya sudah airnya memancarkan air banyak dan banyak yang datang ke Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib ini kewalahan. Nah, karena Abdul Muthalib ini kewalahan, beliau berdoa dan bernazar kalau dia mempunyai 10 anak, maka dia akan mengorbankan satu anaknya untuk jadi kurban. Nah, habis itu sama orang Quraisy diingatkan, jangan jadikan anakmu itu kurban, tapi saya sudah bernazar. Nah, akhirnya terjadilah diundi dari 10 anak itu. Akhirnya jatuh lagi ke Abdullah. Nah, habis itu kaum Quraisy itu memberi solusi teman-teman. Akhirnya si Abdullah ini digantikan dengan 100 unta. Jadi alhamdulillah Abdullah ini tidak dijadikan kurban ya teman-teman. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, kejadian yang kedua yaitu hancurnya pasukan gajah. Nah, pasukan gajah ini siapa rajanya? Iya, Raja Abraha. Raja Abraha ini teman-teman ingin supaya rakyatnya Raja Abraha ini tidak lagi datang ke negeri Mekah. Jadi Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah nih. Abraha bermaksud menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Mekah untuk berziarah, melainkan berziarah di sebuah bangunan megah yang dibangun di Yaman. Jadi tidak rela teman-teman Raja Abraha ini, akhirnya diseranglah kota Mekah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu datang pasukan gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena itu datangnya pasukan gajah. Nah, tadi disebut tahun gajah karena apa tadi teman-teman? Ya, karena pada tahun itu datang pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Itu teman-teman. Habis itu Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, tapi Abdul Muthalib menyuruh penduduknya untuk mengungsi teman-teman, karena tidak mungkin penduduk Mekah itu melawan tentara gajah Abraha. Tapi sebelumnya teman-teman, ketika pasukan bergajah itu telah mendekati Mekah, mereka berhenti dan membuat kemah. Kemudian Abraha mengirim seorang utusan untuk bertemu Abdul Muthalib sebagai penjaga Ka'bah. Utusan itu menyampaikan pesan bahwa kedatangan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak akan memerangi penduduk Mekah kecuali jika melawan. Jadi teman-teman, mereka akan menghancurkan Mekah. Tapi kalau tidak perlawanan, ya tidak dihitungkan ya teman-teman. Namun kenyataan mereka malah merampas harta penduduk Mekah. Jadi tidak hanya ingin menghancurkan menghancurkan Ka'bah teman-teman, tapi mereka juga merampas harta penduduk Mekah, yaitu ratusan ekor unta milik Abdullah. Nah teman-teman, Abdullah melihat pasukan gajah yang banyak, akhirnya Abdullah tidak sanggup kayaknya masyarakat Mekah. Akhirnya Abdullah menyuruh masyarakat Mekah untuk meninggalkan Mekah atau meninggalkan sekitar Ka'bah. Nah, mendengar permintaan, ternyata Abdullah itu meminta agar Raja Abraha mengembalikan untanya. Nah, mendengar permintaan itu, Abraha bertanya kepada Abdullah, "Wahai Tuan Abdul Muthalib," bukan Abdullah ya teman-teman, tapi Abdul Muthalib,
wahai Abdul Muthalib, mengapa unta Tuhan persoalkan, bukan Ka'bah yang Tuhan persoalkan? Abdul Muthalib habis itu menjawab, unta-unta itu milikku yang harus dijaga dan dilindungi, tetapi Ka'bah itu bukan milikku, itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah lah yang berhak menjaga. Nah, habis itu teman-teman, untanya dikembalikan. Setelah itu Raja Abraham menyerang Ka'bah, tapi Allah memberi bala tentaranya yang bernama burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka, yaitu sijil, tanah yang terbakar. Sudah hafal surat Al-Fil belum? Ya, ini terkait dengan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak sebagai tentara bergajah terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukan dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Itu teman-teman. Tugasnya kalian kerjakan halaman 40 nomor 1 sampai 5. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir, malam ketika Nabi Muhammad lahir. Yang pertama, mimpi Abdul Muthalib. Sebelumnya teman-teman, Abdul Muthalib pada penduduk Mekah bahwa dia melihat sinar yang berada di punggungnya. Begitupun Aminah pernah pernah bermimpi bahwa di tubuhnya itu ada keluar cahaya, teman-teman. Nah, itulah peristiwa yang terjadi, mimpi yang terjadi kepada Abdullah dan Aminah. Ya teman-teman, yang kedua, langit indah di atas kota Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir teman-teman, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, penduduk Mekah merasakan ada suatu keajaiban teman-teman. Jadi beda dengan malam-malam sebelumnya. Tidak mereka sebelumnya itu langit terasa indah, bintang bersinar, Mekah memberikan kecahayaannya yang sangat menawan, indah, pokoknya serba indah teman-teman pada waktu Rasulullah lahir. Dan yang ketiga, api sesembahan orang Majusi padam. Padahal api sesembahan orang Majusi itu bertahun-tahun tidak bisa mati, padam, karena Nabi Muhammad lahir itu apinya orang Majusi itu padam. Nah, yang selanjutnya adalah istana Kisruh Yunusriwan rusak. Jadi istana Kisran Yunusriwan itu, Raja Persia itu menyembah api juga teman-teman. Apinya itu padam waktu itu. Cendela-cendela istana raja terguncang, berjatuh. Sebuah danau tempat pemujaan itu kering. Dan pokoknya itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah kesaksian pendeta Nasrani. Itu pun yang terjadi ketika peristiwa luar biasa setelah Nabi Muhammad lahir, di mana keberkahan banyak terjadi di keluarga Halimah. Terus Nabi Muhammad dibelah dadanya, meminta hujan melalui Nabi Muhammad, dan dipertemukan dengan pendeta Buhairah. Dan yang selanjutnya adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau tanggal 20 April 571 Masehi. Dia lahir dari keluarga yang kaya raya ya teman-teman. Nah, miskin harta. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga yang miskin harta namun kaya dengan akhlak yang baik. Nabi Muhammad adalah cucu dari siapa tadi? Abdul Muthalib. Aminah menceritakan bahwa pada waktu melahirkan dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ketika melahirkan, Aminah merasakan di sekelilingnya ada cahaya gemerlap bagaikan bintang berjatuhan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucunya yang dinantikan telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Aminah. Dia sangat bahagia dan bergembira lahirnya cucunya ya teman-teman. Akhirnya cucunya dinamakan dengan Muhammad. Apa artinya teman-teman? Orang yang
puji. Oke, silahkan teman-teman nanti bisa dihafalkan lagunya tadi Ustazah ya. Abdullah nama ayahnya. Nah itu ya teman-teman. Oke, sampai sini video Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Silahkan dikerjakan yang terakhir halaman 44 nomor 1 sampai nomor 5. Jadi tugasnya ada 10 nomor. Nomor halaman 40 dan halaman 44. Oke, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.